Coba kalau uji coba berat lagi nih. Nanti resiko cedera, resiko kelelahan dan Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita kembali ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Di video kemarin yang kemarin saya upload itu, baru saja saya mengkhawatirkan tentang timnas. Baru saja saya bersedih karena ada 4 pemain andalan kita yang cedera dan hanya Elkan Bagot yang mempunyai potensi terbesar untuk bisa membela timnas dalam waktu dekat ini, sementara ketiga temannya masih diragukan. Namun baru saja saya mendapatkan kabar bahwa Elkan Bagot ternyata sudah sembuh dan sudah bisa membela klubnya Edgbaston. Walaupun kalah kemarin, dikalahkan oleh Fulham ya. Namun ada kabar yang bagus menurut saya, kabar yang menggembirakan, bahwa Elkan Bagot yang masuk di menit ke-60 bisa mencetak gol dengan sundulannya. Ya, kita tahu Elkan Bagot mempunyai tinggi badan yang sangat menguntungkan untuk duel udara. Dan benar, ketika ada tembakan pojok dengan bola yang melambung tinggi, Elkan Bagot masih bisa menjangkau dan memenangkan duel udara sehingga Elkan Bagot bisa mencetak gol. Di menit ke-70, Elkan Bagot bermain selama 30 menit dari 60 sampai 90 dan menit ke-70-an bisa mencetak gol. Ini suatu hal yang menggembirakan buat kita. Ternyata Elkan Bagot yang dikabarkan cedera punggung, walaupun cederanya ringan, tapi ternyata bisa menunjukkan skillnya, bisa menunjukkan kemampuannya. Dia bisa fit dan dipercaya oleh pelatih. Dengan kesembuhan Elkan Bagot diharapkan tentunya lini belakang kita semakin kokoh. Elkan Bagot bisa bertandem atau bekerjasama dengan Rizky Ridho atau Jordi Ahmad, mungkin ya, tergantung pelatihnya nanti strateginya seperti apa, siapa yang diturunkan kita ngikut aja, kita dukung aja. Selain Elkan juga ada Sandy Walsh yang kemarin dikabarkan cedera, ternyata sekarang masuk tim yang akan berangkat ke Irak. Dengan dipanggilnya Sandy Walsh tentunya kekuatan timnas akan lebih bagus lagi, akan lebih maksimal lagi sesuai dengan keinginan STY. Namun sayang dua rekannya yaitu Ivar Jenner dan Marcelino tidak masuk di dalam squad ya, karena kemungkinan besar masalah kebugarannya, masalah kesehatannya. Kita doakan saja semoga Marcelino, Ivar Jenner segera sembuh sehingga besok bisa kembali bermain bola dan memperkuat timnas. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia akan melawan Irak pada tanggal 16 November, kemudian dilanjut ke Filipina pada tanggal 21 November, dan ada 27 pemain yang dipanggil oleh STY. Di antaranya adalah, mungkin saya bacakan ya takut salah, kipernya ada 3 yaitu Nadio, Muhammad Riyandi, Hernando. Pemain belakangnya ada Andi Setio, Edo Febriansah, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, pemain yang sangat diandalkan dan belum tergantikan di lini belakang. Kemudian Jordi Ahmad, ini andalan kita. Banyak yang ngefans sama Jordi Ahmad karena permainannya yang bagus. Kemudian Elkan Bagot, ya kita tahu sudah saya sebut tadi. Sandy Walsh, Patinama, Asnawi, Pratama Arhan, itu pemain belakang yang dipanggil STY. Kemudian di pemain tengah saya bacakan ini pemain yang dipanggil STY, ada Sadil, Markok, Rahmat Irianto, Kambuaya, Witan, Egi, Adam Alis, Arhan, Yakub Sayuri. Ini untuk posisi pemain tengahnya. Sayang Ivar Jenner nggak datang ya.
Semoga cepat sembuh ya. Padahal saya berharap Ivar Jenner juga ikut, tapi nggak apa-apa lah. Untuk pemain depan ada Hoki Caraka, Ramadan, Dendi, Dimas, dan Rafael Struijk yang bermain di ADO Den Haag. Untuk melawan Irak nanti, Indonesia juga tidak akan melakukan TC karena mungkin waktunya sudah mepet dan jadwal para pemain penuh sehingga dikhawatirkan akan mengganggu jadwal mereka, ya, bentrok dengan jadwal klub dan lain-lain sehingga nanti malah bikin ribet. Dan saya percaya bahwa STY juga sudah percaya dengan kemampuan para pemainnya, dengan skill pemainnya dan kecerdasan pemainnya, sehingga nanti ketika STY memberikan atau menjelaskan ide-idenya pada para pemain sudah nangkep apa keinginan STY mau bagaimana, mereka sudah nangkep, jadi nggak perlu TC lagi. Dan uji coba juga nggak ada, apalagi ini uji coba. Kalau uji coba berat lagi nih, nanti resiko cedera, resiko kelelahan dan macam-macam, malah bisa repot kan, merepotkan tim nanti kalau ada yang cedera. Jadi ya nggak ada TC, nggak ada uji coba, ya pokoknya kumpul langsung berangkat ke Irak, bertanding di sana, dari Irak langsung ke Filipina, bertanding dengan Filipina. Dalam laga kandang nanti dalam waktu dekat ini mungkin yang paling berat adalah Irak, karena kita tahu Irak kelasnya udah lebih tinggi dari kita, bahkan mereka sudah pernah main di Piala Dunia, pengalamannya sudah banyak, klub-klubnya juga udah bagus, liganya juga udah bagus. Dan harapan kita STY bisa memaksimalkan para pemainnya sehingga pemain kita bisa melawan Irak. Kita tunjukkan bahwa timnas nggak kaleng-kaleng bisa mengalahkan Irak. Namun ya kita juga tidak boleh mengesampingkan Filipina. Filipina pun sepak bolanya sedang berkembang sekarang. Banyak pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Filipina. Kita nggak bisa menyepelekan. Filipina nggak seperti Filipina yang dulu yang sering jadi lumbung gol kan. Apalagi jadwal Filipina itu setelah melawan Irak. Mungkin pemain-pemain kita ada yang kecapean, ada yang kurang fit, ya amit-amit jangan sampai ada yang cedera gitu kan. Fisiknya tentunya sudah terkuras di Irak. Nah, ini yang perlu hati-hati, perlu diwaspadai. Filipina mungkin kelasnya masih di bawah Irak. Mungkin bisa dianggap lebih mudah daripada Irak. Namun itu tadi, kita melawan Filipina setelah kita bertanding melawan Irak, dimana mungkin fisik kita sudah mulai menurun. Namun apapun itu kita tetap harus mendukung dan mendoakan timnas mengalahkan dua-duanya, Irak dan Filipina. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.